Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasruddin Utama dari kelas SE 4901 dengan NIM 1030225000045 yang akan berpresentasi tentang manusia dalam perspektif Islam untuk memahami esensi, tujuan, dan tanggung jawab kita. Hakikat penciptaan. Hal ini terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun, yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku berhendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Lalu, awal mula manusia dari tanah. Hal ini terdapat proses penciptaan berlapis. Terdapat 4 proses juga. Yang pertama, manusia pertama Adam alaihissalam diciptakan dari tin, tanah liat atau lempung yang dibentuk. Terdapat Quran surat Shad ayat 71-72 yang berbunyi Idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum bisharam min tin fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi faqa'u lahu sajidin, yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku menciptakan manusia dari tanah. Kemudian, apabila aku sempurnakan kejadiannya dan aku tiupkan roh ciptaanku kepadanya, maka tunduklah kamu dengan bersujud kepadanya. Lalu, yang kedua, ditiupkan roh ciptaan Allah ke dalam jasadnya. Terdapat Quran surat As-Sajdah ayat 9 yang berbunyi Summa sawwahu wa nafakha fihi mir ruhihi wa ja'ala lakumul sam'a wal absara wal af'idah qalilam ma tashkurun, yang berbunyi kemudian dia menyempurnakannya dan meniupkan roh ciptaannya ke dalam tubuhnya, dan dia jadikan pendengaran, penglihatan, dan hati bagimu, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Nah, lalu proses yang ketiga, manusia diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya fi ahsani taqwim, Quran surat Ad-Din ayat 4. Lalu proses yang terakhir, adapun keturunan yang diciptakan dari nutfah, saripati air yang tersimpan di dalam rahim, Quran surat Al-Mu'minun ayat 12-14 yang berbunyi Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin summa khalaqnan nutfata alaqatan fa khalaqnal alaqatan mudghatan fa khalaqnal mudghata idhaman fakasawna idhama lahman summa
ansya'nahu khalqan akhara fatabarakallahu ahsanul khaliqin, yang artinya, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati dari tanah. Kemudian kami jadikan air mani yang disimpan dalam tempat yang kukuh rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Lalu ada 3 dimensi manusia. Yang pertama, al-aqal atau akal, karunia untuk berpikir, memahami, dan membedakan atau furqan dalam antara yang hak dan batil. Akal menjadikan manusia bertanggung jawab atas pilihannya. Lalu nafsu, dorongan internal, keinginan, dan emosi. Nafsu memiliki potensi baik, mumtainah, dan buruk, ammarah, yang perlu dibimbing, tazkiyah. Lalu ar-ruh, unsur ilahi yang ditiupkan Allah, sumber dari fitrah kesucian, dan yang menghubungkan manusia secara spiritual kepada Sang Pencipta. Lalu tujuan utama yaitu ibadah. Terdapat dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, wa ma khalaqal jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Lalu peran di muka bumi sebagai khalifah fil ard, pemimpin di muka bumi. Manusia diberi amanah untuk menjadi khalifah wakil Allah yang bertugas untuk mengelola, memelihara, dan memakmurkan bumi. Ini adalah tanggung jawab besar untuk menegakkan keadilan, menjaga keseimbangan alam, dan secara aktif mencegah kerusakan. Lalu ada dimensi hubungan. Yang pertama, hablum minallah, fondasi vertikal yang menghubungkan manusia secara langsung dengan Allah. Hal ini dibangun melalui ibadah ritual seperti sholat, puasa, ketaatan pada perintahnya, dan zikir sebagai mengingatnya. Ini merupakan sumber kekuatan dan ketenangan spiritual. Lalu yang kedua, hablum minanas, fondasi horizontal yang mengatur hubungan dengan sesama manusia dan alam. Ini diwujudkan melalui akhlak mulia, keadilan sosial, empati, tolong-menolong, dan menjaga keharmonisan dengan seluruh makhluk ciptaannya. Lalu fitrah sebagai potensi asli manusia. Terdapat 4 hal. Yang pertama, kelahiran suci. Setiap manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah, yaitu suci, murni, dan tanpa dosa bawaan. Yang kedua, kecenderungan tauhid. Secara alami, fitrah ini memiliki kecenderungan bawaan untuk mengakui keberadaan dan keesaan Tuhan, tauhid. Lalu yang ketiga, peran lingkungan. Lingkungan dan pendidikanlah yang kemudian berperan membentuk dan mempengaruhi fitrah ini, apakah akan tetap lurus atau menyimpang. Lalu yang keempat, panduan wahyu. Agama atau wahyu diturunkan oleh Allah bukan untuk mengubah fitrah, melainkan menjaga, merawat, dan memberinya panduan yang besar. Lalu amanah dan akuntabilitas. Terdapat dalam Quran Al-Ahzab
ayat 72 yang berbunyi, Inna aradnal amanata alas samawati wal ardi wal jibali fa'abaina yahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula, yang artinya, sesungguhnya kami telah menawarkan amanat bagi langit, bumi, dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya atau berat, lalu dipikulah amanat itu oleh manusia. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat sombong. Nah, hal ini manusia secara sukarelawan menerima amanah atau kepercayaan dari langit dan bumi. Ini udah. Lalu tujuan akhir sebagai insan kamil, manusia paripurna. Tujuan spiritual tertinggi dalam Islam adalah menjadi insan al-kamil, manusia sempurna. Ini bukan berarti tanpa dosa, melainkan ini yang telah berhasil menyeimbangkan akal, nafsu, dan ruhnya secara paripurna. Mereka adalah cerminan atau tajalli hidup dari sifat-sifat mulia Allah Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Teladan tinggi dan utama dari insan al-kamil adalah Rasulullah Muhammad SAW. Nah, perjalanan hidup manusia terdapat 4, yaitu alam roh, perjanjian primordial dengan Allah, yang dimana ruh manusia bersaksi atas keesaannya. Lalu alam rahim, pembentukan fisik dari nutfah dan peniupan ruh ke dalam jasad oleh Allah. Yang ketiga, alam dunia, tempat sementara bagi manusia untuk beribadah dan mempersiapkan diri menghadapi kehidupan setelah mati. Yang terakhir, alam akhirat, kehidupan abadi setelah kematian, dimulai dari barzah untuk menerima pertanggungjawaban. Lalu kesimpulannya, dalam perspektif Islam, manusia adalah makhluk yang mulia karena dianugerahi akal dan ruh. Sebagai khalifah, manusia harus menjaga keseimbangan antara dunia dan akhirat, serta menunaikan amanah Allah dengan penuh tanggung jawab. Sekian, terima kasih.